Karena kenapa? Ketika saat ibadah kita terganggu, tercampur dengan maksiat, bahkan melakukan hal tersebut, kita tidak akan dapat mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan ibadah yang kita lakukan. Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Innal hamdalillah nahmaduhu wa nasta'inu wa nastaghfiruh wa na'udzu billahi min shururi anfusina wa min sayyiati a'malina may yahdihillahu fahuwal muhtad wa la hadiya lahu. Asyhadu an la ilaha illallah wa asyhadu anna Muhammadan abduhu wa rasuluh la nabiyya ba'dah. Pertama-tama tak lupa malah kita ucapkan syukur kepada Allah Subhanahu wa taala, karena dengan bersyukur kita akan selalu ditingkatkan semua rezeki kita dan dilipat gandakan semua kenikmatan kita. Atas nikmat iman, ihsan dan Islam ini kita wajib mengucap syukur kepada Allah Subhanahu wa taala dengan mengucap alhamdulillahirabbil alamin. Tak lupa salat serta salam kita junjungkan kepada baginda Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam, yang mana yang telah membawa kita dari zaman gelap gulita sampai zaman terang benderang pada saat ini, dan syafaatnya kelak akan selalu menjadikan pelita buat kita di yaumul kiamah kelak. Amin. Pada hari ini akan kami sampaikan tentang beberapa adab puasa dan sunnah yang sering ditinggalkan oleh teman-teman. Ketika kita berbicara tentang adab, pastinya segala sesuatu yang kita lakukan di dunia ini pasti melakukannya memakai adab. Ada adab makan, adab minum, adab berdiri, adab berjalan, adab berpakaian pun ada. Karena segala adab yang kita lakukan ini akan selalu dilihat dan dinilai oleh Allah Subhanahu wa taala. Walaupun terkadang baju kita terlihat mewah atau adab kita berlebihan di mata seseorang, pasti selalu kena gunjingan atau cacian oleh orang lain. Kalau seandainya kita sebagai pribadi muslim, kita tidak usah memikirkan gunjingan atau ajakan tersebut. Karena kenapa? Setiap kali kita diguncing, dirasanin, atau dicemooh orang lain, dosa kita semakin berkurang. Oleh karena itu, cuekkan atau acuhkanlah gunjingan atau ajakan dari orang lain. Karena kenapa? Setiap kita menjalankan adab atau kegiatan yang berdasarkan lillahi ta'ala, fa insyaallah kita akan mendapatkan ganjaran setimpal di matanya. Berhubungan dengan adab puasa dan sunnah yang sering ditinggalkan, itu sangatlah penting untuk kehidupan kita. Yang pertama ialah adab yang puasa yang pernah ditinggalkan. Yang pertama, adab puasa ketika makan sahur. Kadang-kadang banyak semua orang yang istilahnya meninggalkan makan sahur itu sendiri. Terkadang lupa atau terkadang mereka terlena dengan tidurnya, karena saking banyaknya kegiatan yang dilakukan di malam hari atau seharian membuat badannya capek, letih. Terkadang mereka lupa makan sahur. Dan yang kedua ialah, ini pasti sering sangat terjadi di kalangan kita, yaitu lupa membaca doa berbuka. Jarang sebenarnya kita sering melakukan bersama-sama. Terkadang doa itu sering terucap ketika hari kedua, hari pertama, kedua, dan ketiga ketika berpuasa. Ketika 3 hari tersebut pasti selalu bakal ingat doa berbuka puasa. Tapi kalau sudah seminggu kemudian, 2 minggu kemudian, pasti bakal lupa apakah itu doa berbuka puasa. Dan yang ketiga ialah berbuka dengan kurma. Inilah suatu adat yang istilahnya yang sangat dilupakan. Bahkan berbuka dengan puasa ini adalah berbuka ala Rasulullah SAW.
Ketika zaman dulu Nabi Muhammad SAW selalu berbuka dengan air dan memakan sebuah kurma, dan syaratnya memakan kurma dalam bentuk ganjil 1, 3 dan seterusnya. Akan tetapi di kalangan muslimin saat ini sangat lupa bahwasanya sunnah Rasulullah ini jarang dilaksanakan, padahal itu berbuka itu sangatlah penting untuk badan kita. Padahal kalau kita ketahui kurma itu sangatlah baik khasiatnya untuk badan kita. Dan yang terakhir ialah yang berhubungan dengan adab puasa, yaitu menghindari perbuatan maksiat. Bahwasanya kita ketahui bahwasanya perbuatan maksiat itu bakal sangat sering muncul malahan ketika berada di bulan suci Ramadan nanti. Maksiat terlalu munculan, godaan-godaan selalu mendatangi kita, bahwasanya tidak harus melakukan puasa, melakukan pembatalan puasa, melakukan perbuatan yang lain. Alhamdulillah bahwasanya meminum alkohol, arak, dan zina pada saat bulan puasa itu adalah salah satu perbuatan maksiat yang perlu dan harus kita jauhi pada saat itu. Karena kenapa? Ketika saat ibadah kita terganggu, tercampur dengan maksiat, bahkan melakukan hal tersebut, kita tidak akan mendapatkan ganjaran yang setimpal dengan ibadah yang kita lakukan. Dan yang selanjutnya ialah sunnah puasa. Sunnah puasa ini sering kita dengar tapi jarang, kadang-kadang malah kita melakukannya. Yang pertama ialah sunnah sholat tarawih. Biasanya dilakukan ketika awal bulan Ramadan, itu langsung diadakan sholat tarawih. Walaupun rakaatnya ada yang mengambil 11 atau itu 21, karena ini kita mempunyai background pakem kita dengan majelis tarjih, kita memakai rakaat yang 11. Dan yang kedua selanjutnya ialah membaca Al-Quran. Di situ ada suatu hadis mengatakan khairukum man ta'allama al-Qur'an wa 'allamahu, bahwasanya ketika kita bulan puasa, memasuki bulan puasa, kita sering melakukan ibadah Al-Quran, ibadah membaca Al-Quran, dan tak lupa kita mengajarkan Al-Quran tersebut. Yang selanjutnya ialah berinfak. Berinfak di sini kalau seandainya ada harta lebih atau uang yang lebih, bisa kita infakkan kepada masjid-masjid yang sangat membutuhkan. Dan yang selanjutnya ialah mengunjungi keluarga kita. Di sini adalah sangat bermanfaat sekali, momennya sangat pas sekali ketika bulan puasa datang, dianjurkan kepada Allah SWT. Apalagi kita mempunyai keluarga yang sangat jauh, jarang pernah ketemu. Ketika kita mengunjungi keluarga kita tersebut, kita akan mendapatkan pahala berlipat ganda karena menyambung silaturahim yang pernah tertinggal, dan akan mendapatkan pahala yang berlebih-lebih ketika kita menyambung silaturahim tersebut. Ma'asyiral muslimin rahimakumullah, tak lupa bahwasanya rentetan ada puasa dan sunnah-sunnah yang sering ditinggalan itu pasti akan mempunyai tips-tips yang istilahnya bisa kita gunakan selama beribadah puasa nanti. Yang pertama ialah membuat jadwal. Ketika jadwal itu sudah tersedia, kegiatannya apa saja yang kita akan lakukan, kita akan tahu kegiatan apa saja yang akan kita lakukan. Dan yang kedua ialah mengajak keluarga dan teman-teman untuk berpuasa. Mengajak itu akan mendapatkan poin lebih ketika kita mengajak saudara kita dengan melaksanakan hal-hal yang bermanfaat. Mungkin cukup sekian yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Nasr minallah wa taufiq wa basyiril muslimin. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.